Ya, selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kita lebaran. Oke, aman ya teman-teman ya. Pagi. Oke, pagi teman-teman ya. Oke, pagi semuanya. Siap Mbak Susila. Assalamualaikum Mbak Endang. Sehat ya teman-teman ya. Mbak Gusmira, Mbak Ami, Mbak Titi. Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya guys. Semoga sehat selalu semuanya. Siap ya, Masya Allah. Siap Mbak Keren, Mbak Daza, Mbak Mil kita. Oke, aman ya guys. Siap Mbak Revi. Sehat selalu semuanya ya. Oke Mbak. Nah, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ini udah suasana lebaran ya. Teman-teman tetap teman-teman jangan tinggalkan untuk iktikafnya. Walaupun jujur li secara pribadi juga udah agak lemot ya guys. Artinya udah lelah banget ya. Udah 10 hampir hari ke-6 ya teman-teman ya. Dan tetap bertahan untuk iktikafnya bagi yang sudah sering iktikaf. Dan kemudian jangan lupa dibayar zakatnya ya. Yuk kita ngobrol santai dulu. Aku coba dulu untuk doa bersama ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aman ya teman-teman semua, sehat ya. Siap Mbak Najwa, Mbak Yuliana, Mbak Aminah. Oke, aman ya guys. Siap. Oke, siap Mbak Triana. Yuk kita ngobrol santai ya. Oke, boleh ya. Nah, yuk aku mulai ya. Gak apa-apa ya, aku mulai jawab pertanyaan ya. Ustazah, saya bangun subuh jam 5.30. Lalu kemudian saya itu baru pasang niat puasanya 5.30 udah azan. Kalau niat puasa itu 1 untuk 30 hari bisa. Ada ulama madhab yang menyatakan boleh 1 untuk 30 hari, nggak masalah. Ustazah, mau tanya, saya punya suami sudah nggak kerja selama 6 tahun. Terus saya nggak mau kalau diajak berhubungan. Oke. Ketika suami tidak menafkahi, maka suami berdosa kalau istri tidak ikhlas. Dan ketika istri tidak melayani, maka istri juga berdosa. Mohon maaf ya, jadi gini ya, kita sampaikan secara detail. Ketika suami tidak menafkahi, maka istrinya, gambar aku jelas ya guys. Ketika suami tidak menafkahi, maka suaminya berdosa. Tapi ketika suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak mau melayani, maka istrinya juga ikutan berdosa. Terus gimana Ustazah? Nah, jadi intinya adalah, iya sama-sama dosa. Jadi intinya adalah rumah tangga itu bagaimana kita itu, ya thank you ya. Bagaimana kita itu mendatangkan ibadah. Ketika suami menafkahi ibadah. Ketika istri melayani itu ibadah. Nah persoalannya adalah suami tidak mau menafkahi. Istri tidak mau melayani. Dia menghina, kita hina balik. Dia mencaci, kita caci balik. Kayak gitu kan. Maka itu rumah tangga sudah tidak lagi bisa mendatangkan ibadah. Nah rumah tangga yang seperti itulah yang boleh diakhiri ya, tapi aku nggak recommended ya teman-teman, nggak rekomendasi. Tapi berapa dosanya coba kalau itu tetap dilakukan terus menerus, kecuali kalau istrinya ikhlas, iya kan? Persoalannya seperti itu. Nah ini istrinya nggak ikhlas. Selama istrinya nggak ikhlas, selama itulah suaminya berdosa. Oke, zakat diberikan sembako baru dibagi, nggak masalah. Emas dizakatin ya, dia selagi nggak emas Jawa, emas dizakatin. Oke, bayar zakat ke kakak, ke adik ipar boleh nggak? Oke, aku mau jelasin lebih jelas tentang zakat ya, teman-teman ya, zakat fitrah. Teman-teman atau zakat mal boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ini agak sulit, aku pelan-pelan. Boleh ya, lebih fokus ya teman-teman supaya pertanyaannya nggak satu-satu. Kan banyak pertanyaan yang satu-satu tuh, boleh nggak zakat ke saudara? Boleh nggak zakat ke ponakan? Boleh nggak zakat ke sepupu? Kayak gitu kan. Ya supaya nggak satu-satu nih teman-teman. Kadang-kadang khawatirnya kalau satu-satu terbalik-balik pula jawaban aku ya. Nah aku jawab dulu ini baru aku kemakan pas azan. Jadi gini, zakat fitrah atau zakat mal itu boleh kita serahkan kepada orang. Ini aku cuekin sebentar ya. Selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Tanggung jawab itu selagi dia tidak selagi dia itu tidak kewajiban kita secara syariat. Itulah sebab kita nggak boleh zakat ke anak karena anak itu tanggung jawab kita. Itu sebab kita nggak boleh zakat ke orang tua karena orang tua itu kalau dia susah dia tanggung jawab kita. Itu sebab nggak bisa zakat ke mertua karena mertua itu secara syariat adalah tanggung jawab kita. Tapi selagi secara syariat nih dia bukan tanggung jawab kita. Contoh ke saudara ya. Saudara itu bukan tanggung jawab kita. Nah kadang-kadang ada yang nanya kandung dan gak kandung. Sama, saudara itu bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ketika bapak kita masih ada. Hal ini berbeda ketika contoh
Misalnya contoh nih, contoh aja. Aku punya abang, lalu kemudian bapakku hidup gitu ya. Maka abangku nggak bisa zakat, abangku bisa zakat ke aku karena selama bapakku hidup itu aku tanggung jawab bapakku. Kalau aku miskin, ini contoh ya guys, nauzubillah. Nah cuman seketika bapakku meninggal gitu ya, maka aku menjadi tanggung jawab abangku. Nah detik itu juga abangku udah nggak boleh zakat ke aku. Kira-kira pusing atau enggak guys? Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi misalnya zakat ke saudara bisa nggak? Bisa sih, cuman dilihat dulu apakah dia masih punya wali. Misalnya teman-teman nanya, zakat ke kakak ipar boleh nggak? Iya, ke teman-teman laki-laki atau perempuan. Kalau teman-teman perempuan, kakak iparnya perempuan, itu tentu bisa. Tapi seketika suaminya meninggal juga tentu bisa. Ya, karena dia tetap orang perempuan yang bukan tanggung jawab kita. Aku kecepatan nggak guys? Contoh yang paling real. Misalnya ada kita punya abang laki-laki. Nah, contoh kita punya abang laki-laki, lalu kemudian bapak udah nggak ada. Kita punya adik miskin, tapi dia tanggung jawab suaminya. Iya kan? Maka kita masih bisa zakat ke adiknya. Tapi seketika suaminya tuh meninggal, maka kita nih sebagai laki-laki nih nggak boleh lagi zakat ke dia. Karena adik perempuan kita setelah dia cerai, dia tanggung jawab kita. Karena suaminya udah meninggal, bapaknya udah nggak ada. Paham atau bingung kira-kira? Bingung ya? Ini udah lama memang aku jelasin di ceramah-ceramahnya aku. Jadi intinya adalah tidak boleh zakat ke orang yang tanggung jawab kita secara syariat. Sekarang coba teman-teman ketik. Misalnya ada laki-laki, dua orang adik-beradik. Bapaknya masih hidup. Boleh nggak abang ini zakat ke adiknya? Coba jawab. Coba jawab. Nah, coba bingung. Oke, jadi ketika boleh nggak nih bapaknya nih masih hidup nih, boleh nggak nih abang ini zakat ke adik kandungnya? Boleh nggak? Bapaknya masih hidup, boleh nggak abang ini zakat ke adik perempuannya? Ke adik perempuannya? Boleh nggak? Boleh nggak? Oh, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Jawabannya boleh, karena abangnya belum bertanggung jawab atas adiknya, karena bapaknya ini masih hidup. Nah, tapi seketika nih bapak meninggal dunia nih, maka adik nih yang single ini tanggung jawab abangnya, ya dong. Maka dia tidak boleh lagi zakat ke adiknya. Oke, kecuali karena bapaknya masih udah meninggal. Paham atau bingung? Pokoknya gitu aja lah ya. Boleh dong, karena kan selama bapaknya hidup, ini adik ini bukan tanggung jawab daripada bapaknya. Daripada abangnya. Boleh dia zakat. Tapi bapaknya udah meninggal nih. Bapaknya udah meninggal nih. Maka adek ini tanggung jawab dia. Berarti nggak boleh lagi. Pokoknya tidak boleh zakat ke orang yang dia itu tanggung jawab kita secara syariat. Oke? Oke, tanggung jawab ayahnya gitu. Coba jawab lagi ya. Jika istri menzakati suaminya boleh. Jadi pelan-pelan ya kita belajar. Karena selama ini aku merasa ya tadi malam kok putus-putus ya gitu ya. Putus-putus informasi dari aku karena macam teman-teman nanyanya satu-satu. Sekarang gini, suami boleh zakat ke istri nggak? Tentu tidak, karena istri tanggung jawab suami dong. Iya dong, nggak bisa. Dek, ini uang 5 juta sekaligus uang zakat, nggak bisa. Tapi nih kalau suaminya fakir, nggak kerja, sembrautan, istrinya boleh nggak zakat ke suami? Boleh nggak? Coba jawab. Boleh nggak? Istrinya zakat ke suami ya, bukan menzakati suami nih. Bukan membayarkan zakat suami, tapi menzakati suami. Boleh, karena suami ini bukan tanggung jawab istri. Cuman kan jarang yang melakukan, gak enak aja gitu kan. Boleh, karena suami ini tanggung jawab istri. Bukan tanggung jawab istri, paham ya? Oke, yang bingung ya, pelan-pelan ya, paham ya? Nah, jadi kalau suami nggak boleh zakat ke istri. Istri boleh zakat ke suami, tapi nggak enak aja kan, kayak gitu ya. Nah, kenapa anak yatim itu nggak boleh kita zakati? Karena anak yatim itu tugas kita, tugas masyarakat, tugas kita semua gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, oke gitu ya. Kalau cucu ke nenek, cucu ke nenek, emak kita masih ada nggak? Ketika emak kita udah nggak ada, dia tanggung jawab kita. Oke, pokoknya boleh zakat selagi dia bukan tanggung jawab kita. Kalau dia itu orang yang wajib kita tanggung jawabi, seperti misalnya bapak, orang tua kita, mertua kita, anak kandung kita itu nggak boleh karena dia tanggung jawab kita. Oke, zakat ke orang tua nggak boleh ya. Nah, udah paham atau masih bingung teman-teman? Oke, paham ya. Tapi membayarkan zakat boleh nggak? Kita membayarkan zakat suami, padahal suaminya masih hidup dan mampu. Kita membayarkan zakat anak, anak membayarkan zakat orang tua, anak membayarkan zakat mertua. Kalau membayarkan boleh, tapi kalau zakat nah itu butuh catatan lagi. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kalau nggak paham berarti bahasaku masih kurang tertata. Coba nanti pelan-pelan aja kita iniin ya.
Biasanya ini di ceramah-ceramah aku sih. Makanya teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, nanti kita bahas zakat, ada jemaahnya, jadi dia bertanya, teman-teman dapat insight kan gitu kan. Oke, paham ya. Ustazah, bagaimana jika seorang tetangga yang terkena sihir dia meninggal, yaitu meninggal udah ajalnya. Yang penting baca aja doa penangkal sihir ya. Paham sedikit-sedikit ya. Siap. Cucu dibayarin zakat oleh enek. Kalau membayarkan zakat itu nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa membayarkan zakat. Tapi bilang orangnya biar nggak double. Nah cuman zakat ini yang jadi catatan ya. Jadi kita boleh zakat. Ini yang tahu ini yang udah gabung sama aku sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Karena udah lama aku nggak bahas zakat ke saudara itu. Jadi gitu ya. Intinya adalah boleh zakat ke orang yang bukan tanggung jawab kita. Sekarang saya tanya, zakat ke sepupu boleh nggak? Sepupu itu tanggung jawab teman-teman nggak? Kan enggak, berarti boleh. Gitu kan? Nah contohnya lagi, teman-teman zakat ke ponakan, boleh nggak? Ya kan ponakan itu selagi emaknya masih hidup, dia bukan tanggung jawab kita, kecuali emaknya meninggal. Contoh lagi, misalnya zakat ke tante. Tante itu kan bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab suaminya ya kan. Maka boleh zakat ke dia gitu ya, dalam bentuk beras lah kalau zakat fitrah. Nah jadi zakat fitrah ini guys, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki menyatakan mesti pakai beras. Tapi kalau Imam Hanafi boleh pakai uang. Makanya banyak teman-teman ustadz-ustadz kita yang tetap menganjurkan pakai beras ya. Tapi aku tidak berani menyatakan bahwa yang pakai uang itu nggak boleh. Karena Imam Hanafi juga melakukan. Tapi kalau ditanya rekomendasi aku tetap pakai beras ya. Atau kasih aja ke amil, kasih ke masjid, nanti dia yang menggantinya dalam bentuk beras. Paham ya? Ustaz jika orang tuh cuma mau menerima waktunya anaknya apa nih bahasanya ya? Tunggu cepet kali ngetiknya. Ntar dulu aku pakai HP lain lah mau baca teman-teman semuanya. Ustaz zakat keponakan yang yatim boleh nggak? Nah persoalannya dia yatim mbak. Nah, jadi persoalannya dia yatim. Kalau emaknya itu miskin, kasih zakat ke emasnya, karena ke emaknya. Karena anak yatim nggak bisa kita berikan zakat. Dia tanggung jawab mbak itu. Dia tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah, iya kalau saya adik wanita, bapak sudah meninggal, apakah boleh zakat ke kakak kandung laki-laki? Kalau kita perempuan zakat ke abang laki-laki, nggak pernah abang itu jadi tanggung jawab kita. Jadi boleh. Iya kan abang itu tidak pernah mau dia bapak udah meninggal dia tidak menjadi tanggung jawab kita. Misalnya nih aku punya abang ya, bapak aku meninggal tetap aja abang tuh bukan tanggung jawab aku. Jadi aku boleh zakat ke abangku dengan syarat dia miskin, fakir gitu ya. Paham atau bingung? Oke, Ustazah, kalau istri membayarkan zakat suami boleh nggak? Kalau membayarkan boleh. Membayarkan boleh ya. Nah tapi istri zakat ke suami boleh nggak? Ya boleh karena suami bukan tanggung jawab istri gitu ya. Pokoknya selagi dia bukan tanggung jawab kita. Oke ini gimana ya caranya ya. Tapi kayaknya videonya udah aku buat sih. Udah aku buat sih videonya ya. Tapi 1 menit 2 menit ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke kalau ragu boleh tanya atau boleh ke Basnas aja. Oke, Ustazah, kalau sholat subuh di masjid, kalau lalu sholat syuruknya sendiri gimana? Bisa, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala haji umroh, maka teman-teman mesti iktikaf di masjid ya. Paham sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Nah jadi sholat subuhnya di masjid, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu kemudian dapat pahala haji yang umroh ya. Anak yang sudah bekerja bayar zakatnya sendiri bisa. Nggak bekerja pun dia dapat THR lalu dia zakat dengan THR-nya bisa. Zakat fitrah itu guys bukan untuk orang yang bekerja guys. Anak baru lahir itu wajib zakat. Nah aku udah bayar zakat sendiri itu udah sejak nyantri aku bayar zakat sendiri. Karena aku udah ada uang aku bayar zakat sendiri aja gitu kan. Walaupun boleh aja makku membayarkan zakatku. Tapi kita zakat fitrah itu bukan karena kita bekerja. Tapi karena kita bernyawa, paham? Nah, jadi kita itu membayar zakat fitrah bukan karena kita bekerja, tapi karena kita bernyawa. Maka teman-teman yang masih ada nyawa dan hidup sampai 1 Syawal, bahkan ada yang menyatakan sampai maghrib, di malam takbiran, teman-teman wajib zakat. Ya, kalau nggak mau zakat, meninggallah sebelum itu. Iya kan? Nah, meninggal dulu. Kenapa nggak zakat? Aku sudah dikubur. Gitu kan? Jadi, yang lahir hari ini, zakatlah. Zakat fitrah lah. Ya kan? Yang lahirnya besok, zakatlah. Ya, yang masih hidup zakatlah. Nah kalau nggak mau zakat meninggal lah, kayak gitu aja. Kok jadi meninggal lah? Kayak gitulah ya. Jadi zakat tuh nggak ada hubungan dengan penghasilan. Kalau dia zakat fitrah, beda dengan zakat mal, itu pembahasan yang lain lagi, gitu ya. Selagi dia hidup nih, maka dia wajib zakat. Ya, paham teman-teman ya? Hiduplah.
Yeay, bayar zakat ya. Ustazah, bolehkah kita bayar zakat ke anak-anak yang masih kuliah? Karena mereka belum bekerja. Nggak bisa. Kalau dia miskin baru bisa. Kalau maknya miskin bisa. Zakat itu harus ke fakir dan miskin ya. Fakir adalah orang yang bekerja, tidak bekerja. Miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh zakat ke adik, ke kakak. Itu boleh selagi dia fakir dan miskin. Clear? Clear, paham ya teman-teman ya. Ustazah, kalau bayar zakat ke kakak yang nggak punya gimana? Balik lagi ke kakak. Boleh guys, bulak balik aja guys sampai paham. Boleh, kalau kakaknya miskin kita boleh zakat. Gimana ijab kabulnya? Aku serahkan, ijab kabul zakat udah ada di video aku ya. Aku serahkan zakatku Nelaluki binti karena Allah Ta'ala. Nanti kalau bisa dia berdoa, dia membaca ya. Aku serahkan zakat, aku terima zakat Nelaluki binti bla bla bla. Tambahkan doanya. Semoga ya, semoga didapatkan pahala, dibersihkan harta dan diberkahkan harta yang disimpan. 3. Didapatkan pahala, dibersihkan harta dan diberkahkan harta yang tertinggal. Jadi tabungan-tabungan itu dia minta diberkahkan. Dapatkan pahala, bersihkan harta, dan kemudian diberkahkan harta yang tinggal. Jadi kalau aku nerima zakat, ini pura-puranya aja ya guys. Aku terima zakatnya netizen bin karena Allah. Semoga dengan zakat ini didapatkan pahala, dibersihkan harta, dan diberkahkan harta yang tertinggal. Nah, catat aja, minta dia baca dulu, kita ijab kabul dulu. Aku terima zakatnya ya, bukan terima nikahnya, itu beda. Ustazah, iya, gimana cara membayar utang sholat yang ditinggalkan? Kalau lupa nggak usah diganti, kalau ingat ganti ya. Ustazah, iya, ke cucu yang ayahnya pergi dia udah nikah belum? Kalau dia udah nikah boleh zakat. Kalau dia belum nikah dia tanggung jawab kita sebagai kakeknya. Ustazah, iya, kalau zakat tidak langsung datang tapi titipan itu nggak apa-apa. Wah, aku rata-rata nitip semua zakatnya. Cari orang-orang susah, titip kayak gitu. Nanti dia yang mengijab kabulkan ya. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa, sunnah saja ya. Iya, kalau terima nikahnya itu beda lagi. Itu cuman Mbak Yayan dengan Mbak Soleha yang tahu ya. Ustazah, iya, oke. Puasa tahun lalu masih ada hutang itu gimana? Jadi kalau puasa tahun lalu masih ada hutang, boleh diganti tahun depan tapi kena denda. Ya, kena denda fidyah. Misalnya tahun lalu aku males-malesan, aku nggak puasa 7 hari, aku ganti baru 5 hari, sisa 2 hari. Aku boleh ganti tahun depan, nah maka caranya tambah dengan fidyah. Jadi seperti ini, aku ganti 2 hari, aku kena fidyah 2 hari. Clear? Gitulah guys, oke? Nah, maaf baru gabung tanggal berapa keluarkan zakat? Udah bisa keluarkan sekarang, tapi lebih bagus nanti dekat-dekat Idul Fitri. Ya, H-3 Idul Fitri, H-2, H-1 atau malam takbiran atau paling bagusnya subuh sebelum khotib naik dari mimbar. Tapi itu susah sekali. Saran aku kerjakan sekarang aja. Karena itu dulu pada masa Nabi orang-orang sedikit jumlahnya. Sekarang kita udah susah nih guys. Kalau nyerahkan zakat pagi-pagi itu repot ya. Harus kita mandi sunnah juga ya kan. Harus sholat juga ya kan. Nah, harus makan juga kan. Makan sebelum Idul Fitri agak repot. Soalnya aku pernah agak repot. Tapi kalau teman-teman bisa, oke ya. Ustazah, kalau zakat ke janda tergantung jandanya miskin atau kaya. Kalau miskin bisa. Masalahnya banyak janda kaya zaman sekarang ya. Ustazah, punya uang 100 juta apa harus zakat mal? Zakat mal itu uangnya harus setara dengan 85 gram. Uang tabungan teman-teman tuh harus setara dengan 85 gram. Nah sekarang harga emas itu 1.700.000 versiku ya. Coba tengok harga emas di tempat teman-teman semua. Aku lupa kemarin berapa ya, aku hitung ya. Harus tabungan teman-teman seharga 85 gram. 1.700.000. Ini pun 2 minggu yang lalu nih angkanya. Kali 85 gram. 144 juta baru wajib zakat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, dah. Oh, sudah 1.800 ya, hitunglah ya. Pokoknya harus setara dengan 85 gram ya. Ustazah, iya. Pidia gimana caranya memberi makan sebanyak 1,4 kg beras untuk fakir miskin. Misalnya teman-teman nggak puasa 7 hari 1,4 kilo kali 7 ya. Ustazah, aku fidyah aja ya.
Ustazah, iya, kalau kita yang zakat kan non Islam nggak boleh, zakat ke non Islam nggak boleh, sedekah ke non Islam boleh, kalau zakat nggak boleh ya. Ustazah, aku suka pipis saat sholat. Nah, keluar belum pipisnya? Kalau menahan pipis dalam sholat tidak makruh. Yang makruh itu adalah kalau teman-teman menahan kentut dalam sholat. Kalau teman-teman batuk dan tepipis, maka teman-teman itu harus ngambil wudhu lagi, celana tadi nggak usah dipakai lagi, letakkan pada tempatnya, jangan hilang, nanti dicuci, ya, sholat seperti biasa. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, zakat ke guru ngaji. Kalau dia full ngajar ngaji dalam hidupnya berarti dia fisabilillah. Tapi kalau dia nggak full ngajar ngaji berarti tidak ya. Misalnya dia karyawan plus ngajar ngaji dia tidak fisabilillah. Kalau full baru dia fisabilillah ya. Ustazah, iya jika orang tua cuma mau menerima anak waktu anaknya banyak uang saja, nggak apa-apa. Kalau kita banyak uang, kita sedekah ke orang tua, kita dapat pahala besar. Kalau kita susah dia kecewa, itu fitrahnya manusia, nggak apa-apa kok teman-teman ya. Pas kita ada uang dia sayang, pas kita nggak ada uang kok dia agak-agak lain, ya udah itu fitrahnya manusia, nggak suka dengan orang yang nggak punya uang, nggak apa-apa. Buktikan aja dengan kita lebih banyak uang lagi, bisa sedekah lagi ke orang tua, Allah yang balas kok teman-teman, Allah yang balas, tenang aja, itu aman aja ya. Aman aja, Allah yang balas. Endingnya tetap kita yang menang. Karena kadang-kadang itu Allah kasih ujian nama kita. Hei, kamu sedekah ke orang tua, dipuja dan digugu, ya lalu tahu-tahu engkau nggak ada uang, lihat orang tuamu. Nggak apa-apa. Kalau kita tabah, sabar, bekerja, anak muda itu menangnya belakangan. Oke? Ustazah, iya, apa boleh zakat mal, infak dan beda. Kalau sedekah itu beda dengan zakat ya. Kalau infak itu kita kasih sesuatu yang dipakai banyak orang dalam bentuk bangunan masjid dan seterusnya ya. Ustazah, nah jadi kita fokus ke zakat fitrah dulu, karena yang belum kerjakan minta tolong aku keluarkan zakatnya, supaya aku berharap nih teman-teman itu berbeda dari sebelum ketemu aku dengan ketemu akun ini berbeda ya. Lailatul Qadarnya berbeda ya kan, Ramadannya berbeda karena udah ada ilmunya, oke? Nah kita sekarang heboh dengan zakat fitrah dulu, nanti H-2 Idul Fitri kita heboh dengan tata cara sholat id dan mandi sunnah id ya. Ustazah, saya sudah haid 15 hari. Langsung aja mbak. Kalau haid udah 15 hari mbak mandi aja. Mbak mandi aja hari ke-15, mandi suci dari haid. Nanti hari ke-16, 17, 18 mbak puasa aja. Gak apa-apa. Mbak sholat aja. Gak apa-apa. Mbak umroh lah kalau mau umroh. Mbak haji kalau mau haji. Gak apa-apa. Baca Quran lah, iktikaf lah. Gak apa-apa. Karena darah yang keluar dari hari 15 ke atas itu namanya istihadah. Kalau istihadah itu aman ya. Yang penting bersihkan darahnya langsung sholat ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Ustazah, haid boleh baca Quran nggak? Nah, kalau haid boleh baca Quran ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan la yamassuh, tidak boleh itu menyentuh, membaca boleh. Makanya banyak orang yang pakai sarung tangan kalau dia guru ngaji, yang dia minta bukakan sama teman, yang pakai sarung tangan kalau dia ngafal Quran. Tapi ada yang tidak membolehkan sama sekali. Lebih amannya baca Quran di handphone saja ya. Ustazah, iya, gimana kalau puasa siang hari mimpi basah? Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Mimpi kering juga tidak membatalkan puasa. Karena mimpinya datangnya dari Allah ya. Oke, Ustazah, iya. Saya cepat banget teman-teman membacanya, saya cepat banget atau pas? Oke, Zah, iya, awal Ramadan. Ustazah, iya, oke. Aku pas atau kecepatan bahwa wakaf boleh diwasilahkan untuk banyak orang atau boleh satu orang. Boleh banyak orang. Ya Allah, saya wakaf Quran, dengan wakaf ini dapatlah pahalanya fulan. Lapanglah kuburan fulan. Ya sehatlah badan fulan. Boleh, nggak masalah. Catat aja ya. Oke. Kok ditelepon ya? Tumben ada yang nelpon aku. Kemana ya dia nelpon? Oh, ini ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya, bolehkah kita bayar zakat anak-anak yang masih kuliah karena mereka belum bekerja? Boleh aja, nggak masalah ya. Ustazah, iya, bolehkah? Udah. Oke, kita next. Oke, Ustazah, kalau kita ngasih zakat ke saudara atau tante, boleh. Karena tante bukan tanggung jawab kita dan saudara bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, makan berat membatalkan wudhu nggak? Makan, minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali makan dan minumnya sambil kentut, itu baru batal.
Ustazah, aku mengeluarkan zakat kemarin tapi nggak pakai binti atau binta, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan Ustazah boleh. Ustazah, iya gitu ya. Oke, Ustazah, sholat fardu apa boleh sebelum takbiratul ikhram? Jadi niat sholat fardu itu adalah niat dulu baru takbir ya. Karena ujung dari sholat adalah tertib. Jadi niat dulu baru takbir ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau flag membatalkan puasa nggak batal, apalagi di saat teman-teman dalam keadaan haid ya. Infak termasuk sedekah jariah bukan termasuk ya. Ustazah, janda tidak bekerja tapi kepengen sedekah boleh. Sedekah itu juga tidak harus berbentuk uang, dia bisa berbentuk makanan kucing, dia bisa berbentuk ngasih gula dalam lubang semut, dia bisa berbentuk ngasih tulang ikan kepada kucing, itu semuanya sedekah ya. Ustazah, iya. Bayarin zakat orang tua dan adik-adik boleh nggak? Pengumuman zakat itu boleh diwakilkan, boleh dibayarkan. Seorang suami boleh membayarkan zakat istri. Istri boleh membayarkan zakat suami. Anak boleh membayarkan zakat siapapun. Aku boleh membayarkan zakat seluruh keluargaku. Aku boleh membayarkan zakat, boleh, nggak masalah. Membayarkan ya, uangku kubayarkan untuk zakat atas nama mereka itu bebas. Udah aman itu ya. Paham ya teman-teman ya. Beda itu dengan zakat mal. Kalau zakat mal tergantung duit yang dia punya. Makanya nggak bisa diwakilkan untuk orang lain ya. Zakat mal itu beda ya. Beda dia. Ustazah, iya. Oh, oke. Yang wajib menerima zakat mal ya sama dengan zakat fitrah. Fakir, miskin, dan seterusnya. Oke. Oke, Ustazah, beras itu baiknya 2,5 apa 3 kilogram tergantung dengan jumlah zakat yang ada di tempat teman-teman sendiri ya. Oke, kalau di sini 2,8 kilo ya. Ustazah, iya, fidyah itu berupa makanan atau uang. Fidyah itu lebih bagus dalam bentuk beras atau makanan pokok karena dalilnya jelas. Fafdiyatun ta'amul miskin, yaitu fidyah itu to'am bentuknya. Tapi kalau mau uang masih ada ulama mazhab yang membolehkan. Cuman lebih masyhur kalau dalam bentuk beras atau makanan pokok. Oke. Ustazah, bolehkah orang istihadah kodo? Istihadah itu sama dengan orang-orang normal. Jadi boleh aja, nggak jadi masalah ya. Istihadah itu boleh untuk orang-orang yang normal. Jadi nggak masalah ya. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Zakat fitrah diganti dengan uang boleh nggak? Kalau bisa dengan beras. Karena Imam Hanafi bilang boleh pakai uang. Tapi Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki menyatakan pakai beras. Jadi 3:1. Lebih bagus ikuti yang 3 pakai beras. Atau kasih uang. Lalu kemudian teman-teman zakatkan dalam bentuk uang. Nanti dia yang belikan beras. Clear ya? Cek video-video aku yang lain. Hampir semuanya ada di video-video aku. Yang terlambat tentang zakat boleh pergi ke YouTube aku hari ini. Aku punya YouTube. Nanti siaran ulang daripada tanya jawab ini aku upload ke YouTube, oke? Ustazah, iya, aku suka teman-teman yang suka kentut, ada yang di sini suka kentut. Nah, jadi gini guys, dalam sholat itu kalau ada kentut itu dibuang. Kalau kentutnya ditahan itu adalah makruh. Kalau kentutnya ditahan itu adalah makruh. Jadi lebih bagus kentut itu dibuang. Ada beberapa yang makruh dalam sholat. Apa yang makruh dalam sholat? 1. Menahan kentut dalam sholat. Itu makruh. Makruh itu boleh tapi Allah nggak suka. Yang kedua, menguap. Menguap itu dalam sholat boleh tapi lebih baik ditahan. Kemudian menengok ke atas dalam sholat. Sami Allahu liman hamidah. Yang menengok ke atas dalam sholat itu boleh ya. Itu makruh. Allah nggak suka. Apalagi contohnya yang makruh-makruh. Di antara yang makruh adalah misalnya teman-teman melakukan yang termasuk makruh di antaranya adalah mengantuk dalam sholat, itu makruh. Jadi kalau bisa teman-teman hindarkan yang makruh ya. Kentutnya dibuang, nguapnya ditahan, jangan ngelihat ke atas ya. Kemudian kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Gak boleh tutup mata, tutup bibir. Itu makruh ya, makruh. Ustazah umur berapa? Kok cantik dan pinter? Anggap aja kita seumuran. Oke. Nah, aku ditanya umur, malu aku guys. Iya kan, aku kan kayak gitu kan guys. Iya. Oke, sudah hampir-hampir maghrib menjelang isya. Oke gitu ya. Ustazah, di sujud terakhir ada bacaan, aku gak mau lagi nanya umur teman-teman. Dulu sekali pernah aku tanya, rupanya usianya 46, 56, 76, 62. Langsung minder aku tengah malam. Wih,
Iya, rupanya usianya 40-an, 60-an. Terus aku jadi nggak rileks. Ya udah, kita seumuran aja lah guys, ya kan? Aku tanya, berapa nih usia teman-teman? Aku ingat banget aku nanya waktu itu pakai jilbab hitam. Semuanya 70-an, 30-an, 40-an. Wih, senior semua. Aku jadi sungkan teman-teman. Jadi kita anggap aja, aku anggap teman-teman seumuran sama aku sehingga lebih rileks. Oke? Ternyata nggak enak, segan aku jadinya ya. Jadi oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, iya, zakat panitia, oke, panitia atau ambil zakat boleh menerima zakat ya, boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ternyata seusia orang tuaku, seusia kakakku, teman-teman ya, jadi agak kurang rileks. Jadi kita anggap aja seumuran, oke. Ustazah, iya, kalau kita kentut dalam sholat batal. Kentut dalam sholat batal. Tapi kalau ditahan kentutnya, tuh 50-an ya. Kalau ditahan kentutnya itu makruh. Jadi kentut itu bagusnya dibuang, ambil wudhu lagi. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya, bolehkah zakat kalau dikasih bingkisan ada beras nggak apa-apa ya, dalam bentuk bingkisan mau dilaminating pun berasnya nggak apa-apa. Laminating jangan, Pak, ya nanti orang makan ya. Ustazah, iya. Oke, bagaimana menurut Ustazah? Ustazah, iya, bagaimana? Oke, Mbak, kita skip ya, Wilia. Zikir setiap waktu nggak buka mulut. Oh, kalau zikir, baca Quran, kemudian sholawat, tutup mulut, nggak apa-apa ya. Zikir, baca Quran, sholawat, tutup mulut, nggak masalah ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Lagi baca Al-Quran tiba-tiba buang angin. Nah, baca Quran harus wudhu enggak? Ini ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu. Tapi ada yang sebagian mengatakan wajib wudhu. Itu pilihan teman-teman semuanya. Ustazah, sedekah subuh itu sebentar ya. Sedekah subuh itu gimana? Jadi gini, teman-teman yang belum tahu tentang sedekah subuh boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya biar kita belajar terus di akun ini insyaallah. Semoga betah ya belajar di akun ini. Jadi apa tadi aku bilang sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu sedekah yang dia itu adalah sedekah yang diberikan di waktu subuh. Dikumpulkan di rumah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nanti teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, boleh diserahkan kepada orang yatim, fakir miskin, traktir makan kawan, kasih makan kawan ya, atau traktir orang tua, ngasih makan kucing, itu bebas. Ingat, kalau mau lapang rezekinya, teman-teman buka pintu rezeki dengan perbanyak sedekah di waktu subuh. Kenapa sedekah di waktu subuh itu bagus? Karena malaikat turun di waktu subuh dan mendoakan agar orang-orang yang bersedekah di waktu subuh itu adalah diberikan, dilapangkan pahalanya. Oke, gitu ya, dilapangkan rezekinya. Zakat pakai gift nggak bisa, sedekah yang bisa pakai gift ya. Kecuali jelas hostnya itu orang miskin, baru zakat pakai gift. Tapi kalau dia bukan orang miskin, jadinya teman-teman dapat pahala sedekah kalau nge-gift ke host yang nggak miskin. Dapat sedekah, dapat pahala sedekah ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dibuka seminggu sekali, sebulan sekali juga boleh ya. Teman-teman masih ingat nggak ada 4 pintu rezeki ya. Nah, langsung dimasukkan ke kantong masjid juga bisa, ke kaleng masjid juga bisa. Ingat ya, ada 4 pintu rezeki. Jangan ditutup, buka semuanya. Ya, buka nih semua pintu rezeki ini ya. Yang pertama apa? Aku cuekin komentar ya, sebentar ya. Yang pertama rezeki yang didapat dari Allah tanpa kita minta. Teman-teman gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, pasti hidup. Nanti ada rezeki yang datang dari Allah, minimal dizakatin oleh Pak RT. Ya, ini nggak usah diminta, ini rezeki datang dari Allah. Semut nggak pakai nyari, dia dapat rezeki dari Allah. Tapi ini nggak cukup guys, masih ada pintu rezeki yang kedua, rezeki yang kita dapat karena kita usahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menerima ya, Allah tidak akan merubah nasib kita melainkan kita merubahnya. Nah, ini teman-teman kita cari. Tapi 2 ini nggak cukup guys. Ya udah capek dapat rezeki dari Allah, tunggang langgang mencari, nggak cukup nih guys, nggak cukup besti. Tambah rezeki yang ketiga, rezeki yang kita dapat karena kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambahkan rezeki. Aku pastikan orang-orang yang tidak bersyukur hidupnya bakal gitu-gitu aja. Dan jangan-jangan
kita ini gini-gini aja karena kita nggak bersyukur. Contoh orang nggak bersyukur, susah sekarang. Kalau di sini nih guys, banyak pengusaha sawit, kalau dia naik sawitnya dia santai aja. Kalau lagi turun dia menyalahkan semuanya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan perusahaan lain, dia menyalahkan banyak orang. Susah jualan, hidup susah sekarang ya. Itu yang gitu-gitu tuh, gitu-gitu aja tuh ya. Syukur ya, dapat sedikit syukur, dapat banyak bersyukur, besoknya sedikit lagi syukur juga. Karena kan kemarin udah banyak, oke? Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, rezeki yang dapat karena kita bagi, ya. Makanya doa sama Allah untuk bisa berbagi banyak, ya. Allah nggak nyuruh kita kok membagi semuanya, ya. Membagi zakat cuma 2,5%. Selebihnya teman-teman bisa sedekah. 4 ini kalau dibuka dahsyat, ya. Kita cari, dari Allah kita cari, kita syukuri, kita bagi. 4 doang, buka. Insya Allah rezekinya ngalir deras. Oke, boleh dibuktikan sebulan aja. Coba buktikan sedekah subuh aja, sebulan 2 bulan. Rasakan perbedaan nasib kita, oke. Ustazah, iya, di sujud terakhir ada bacaan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, bisa. Oke, perhatikan. Salah satu doa mustajab di sujud terakhir adalah di sujud terakhir. Di mana aja tempat mustajab doa? Masih ingat? Pertama, saat hujan lebat. Hujan lebat itu doa kita mustajab. Jadi kalau hujan lebat kita berdoa banyak-banyak. Kemudian yang kedua adalah saat petir berbunyi. Kalau petir berbunyi, doa sama Allah itu mustajab. Yang ketiga adalah saat sepertiga malam terakhir, itu mustajab, ya. Kemudian yang keempat adalah saat sujud terakhir. Jadi kalau teman-teman sujud, lama-lamakan sebelum at-tahiyatul, lamakan sujudnya. Doa kepada Allah. Ketika teman-teman lamakan sujudnya, doa kepada Allah. Kalau pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Oke, bisa. Ya, banyak kan. Jadi sujud terakhir itu lamakan sedikit sujudnya. Oke. Ustazah, jika bayar zakat ke saudara yang belum berpenghasilan, boleh, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah zakat kepada adik? Boleh, karena adik bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, orang yang sakit asam lambung apakah boleh puasa setengah hari? Enggak boleh. Puasa itu harus sampai maghrib. Kalau dia asam lambung dia batalkan, enggak apa-apa. Nanti dia qodho aja di hari lain ya. Tapi kalau setiap puasa, siap Mbak Sahabat, Mbak Ratna, ya setiap dia puasa dia sakit, setiap puasa dia asam lambung, setiap puasa dia mimisan ya, setiap puasa dia sakit, maka dia boleh melakukan fidyah. Oke? Ustazah, perhiasan emas apa wajib zakat? Wajib, selagi teman-teman punya perhiasan di atas 85 gram. Kalau perhiasan teman-teman udah di atas 85 gram, maka teman-teman wajib keluarkan zakat ya. Kali aja 2,5%, oke. Berapa zakatnya? Konversi ke rupiah kali 2,5%. Oke. Zakat fitrah beras dari kasih orang boleh. Betul sekali ya. Zakat fitrah beras dari dikasih orang itu boleh ya. Contoh misalnya, nauzubillah kita orang miskin, kita dikasih orang zakat, lalu kita zakatkan kembali, itu boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, tadi saya keluar bentar jadi niatnya 5.30, nggak apa-apa. Niat puasa sekali aja untuk seluruh puasa, nggak apa-apa. Oke, apalagi teman-teman, keputihan batal puasa nggak? Ya nggak lah, masa keputihan batal, repot jadi nggak puasa nanti ya. Yang keputihan teman-teman cukup jaga makan, pola makan, dan jaga tidur, jangan stres. Keputihan cuman sementara saja. Kalau sholat yang keputihan teman-teman boleh cebok dulu baru sholat ya. Ustazah, iya, gimana sedekah subuh sebelum azan? Siap Mbak Sadia. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nanti tinggal di-change aja. Ustazah, saya kadang masak non halal ya. Non halal untuk bos. Tapi kalau dia non muslim nggak apa-apa. Kalau dia muslim jangan dimasakin. Nanti Mbak ikutan berdosa. Siap Mbak Ai, Mbak Valin ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, Mbak Permata 1,4 kg beras untuk fidyah per harinya ya. Oke. Kalau punya perhiasan emas lebih dari 85 gram, udah keluarkan zakatnya. Berapa emas Mbak? Kalau 1,1.700.000 kali berapa emas Mbak? 90 kali berapa rupiah? Lalu keluarkan 2,5% dalam bentuk uang. Gak apa-apa ya. Oke, teman-teman yang parfum ya, teman-teman yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Kayak gini aja kita, yang nggak terjawab ya mungkin besok bisa terjawab. Kita kan tiap hari ya.
Ustazah, kalau zakat transfer nggak masalah ya. Ustazah, keputihan najis nggak buat sholat? Iya, makanya orang yang keputihan, nah teman-teman harus cebok sebelum wudhu. Nah nanti waktu sholat abaikan aja kalau ada terjadi apapun ya. Ustazah, panitia zakat fitrah boleh menerima zakat fitrah karena dia amil zakat. Ustazah, saya mau madu lagi kemarin udah boleh, yang mau coba madu boleh. Ustazah, bolehkah zakat kepada anak sendiri yang sudah menikah? Ke anak nggak bisa, ya. Ustazah, iya, kalau niat sedekah subuh gimana caranya? Nggak ada niatnya, sedekah aja. Kalau mau niat, doanya lebih tepat. Kalau mau doa boleh. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ya, nanti siang aku jelaskan lagi zakat yang tidak boleh kalau dia tanggung jawab kita, tapi di tengah ya, bukan ketika awal-awal masuk. Karena banyak yang belum dengar kalau di awal-awal masuk ya. Oke, Ustazah, iya ini doa kalau teman-teman sedekah. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke, gitu ya. Ustazah, iya aku kena sihir. Oh, ada yang kena sihir. Kalau teman-teman dijahatin oleh sihir, makhluk halus, makhluk kasar, ilmu hitam, orang-orang zolim, orang-orang jahat, teman-teman hafal satu doa yang akan aku spill ini. Biar kita terhindung dari orang-orang jahat, orang-orang maksiat, orang-orang pendendam, orang-orang pembenci. Itu supaya teman-teman terhindar. Maka doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ini doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Itu dibaca, oke? Ustazah, iya, kalau lagi haid apa benar kita mesti dianjurkan zakat dan sedekah kepada orang terdekat? Iya, kalau bisa orang terdekat dulu yang menerima zakat kita, ya. Oke, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, wanita haid di malam Lailatul Qadar, dia bisa berzikir di rumah, dia bisa sholawat di rumah, dia bisa baca Quran, dia bisa baca Quran pula ya, dia bisa ngulang hafalan di rumah ya, kemudian dia bisa berdoa dari rumah, nggak masalah. Dia bisa sholawat dari rumah, itu nggak masalah, is okay ya. Ustazah, saya asam lambung nggak bisa puasa. Oke, teman-teman yang asam lambung nggak bisa puasa boleh dikodok. Tapi nanti setelah Ramadan teman-teman solehah. Oke ya. Nah terus Ustazah, zakat mal sebaiknya diberikan kapan? Kalau zakat mal tergantung zakat kita itu terkumpulnya kapan. Kalau emasnya 85 gram, keluarkan zakat tahun depan. Kalau tabungannya setara dengan 85 gram, keluarkan zakat tahun depan. Gak harus di bulan Ramadan itu. Ya, tapi banyak orang yang mengambil momentum Ramadan untuk mengeluarkan zakat mal. Ya, zakat mal itu pokoknya setelah 85 gram emas, keluarkan zakat 2,5%. Ya, zakat bagusnya beras atau uang. Yang bagusnya adalah beras. Kalau uang itu lebih baik jangan. Tapi kalau mau boleh aja ya. Ustazah, kalau suami sudah bertahun-tahun sakit wajib zakat enggak? Selagi dia Islam dan dia hidup dan bernyawa sampai tanggal 1 Syawal dia wajib mengeluarkan zakat ya. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? H-3 Idul Fitri, H-2 Idul Fitri, H-1 Idul Fitri. Malam takbiran boleh ya. Ustazah, bukannya orang yang tak mampu tak perlu zakat? Iya, kalau zakat mal. Kalau zakat mal itu untuk orang yang mampu saja Mbak. Tapi kalau zakat fitrah seluruh orang Mbak. Baik dia mampu atau nggak mampu. Baik dia manusia yang baru lahir maupun udah hidup lama. Baik dia usianya 7 tahun ataupun udah expired gitu ya. Pokoknya selagi dia bernyawa sampai tanggal 1 Syawal. Dia wajib zakat Mbak. Jadi yang wajib zakat orang mampu itu cuma zakat mal. Kalau zakat fitrah itu wajib. Kecuali dia meninggal sebelum Ramadan. Misalnya dia meninggal nih tanggal 20 Ramadan. Maka dia tidak wajib zakat fitrah. Paham teman-teman atau bingung? Oke,
Ustazah, zakat mal diberikan kepada yatim. Anak yatim yang anak piatu nggak wajib zakat, nggak perlu kita zakati. Dia tanggung jawab kita. Kalau teman-teman mau zakat mal ya ke orang-orang fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Oke ya. Ustazah, zakat fitrah dikasihin sama saudara bisa selagi dia fakir atau miskin. Fakir dia tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Apakah anak yatim wajib zakat? Tentu teman-teman ya, tentu. Jadi kalau dia nanti dia dizakati, orang tuanya dizakati, orang tuanya yang membayarkan zakat untuk dia. Ustazah, iya, tapi anak yatimnya miskin, orang tuanya yang teman-teman kasih zakat, bukan anaknya. Kalau ke anak yatimnya sedekah aja. Kalau keluar angin dari kemaluan batal nggak sholatnya? Kan lubang teman-teman kan kita ada 3 lubang tuh kayaknya nggak usah dicek. Memang ada 3 lubang. Keluarnya sesuatu di antara 2 lubang atau dari ketiga-tiganya ini batal ya. Ustazah, zakat mal sebaiknya berupa apa? Zakat mal uang oke, tapi kalau zakat fitrah sebaiknya berupa beras ya. Ustazah, cara menghitung zakat penghasilan gimana? Hitung aja penghasilannya, keluarkan zakat 2,5% ya. Orang tua yang meninggal tidak wajib zakat karena dia udah tewas sebelum waktunya, udah meninggal. Kok udah tewas ya? Maaf ya teman-teman ya. Tadi lagi telepon kawan bicara yang lain. Jadi kalau dia udah meninggal sebelum 1 Syawal dia nggak wajib zakat ya. Kalau dia udah meninggal sebelum 1 Syawal dia nggak wajib zakat ya. Yang wajib zakat itu adalah orang yang hidup sampai 1 Syawal ya. Ustazah, iya, kalau anak-anak yang nggak mampu orang tuanya yang bayarkan zakat boleh. Jadi gini guys, zakat itu boleh dibayarkan. Misalnya nih walaupun aku mampu tapi makku pengen menzakatkan aku, itu boleh. Atau aku tahu nih kakak aku mampu tapi karena aku pengen zakatin dia, boleh. Bukan menzakatkan dia, keluargaku, keluarga Cemara, gak usah keluarkan zakat ya, aku aja yang keluarkan zakatnya, itu boleh, gak masalah ya. Ustazah, iya, tapi beda pulau pakai beras. Aku mau zakat ke adekku tapi beda pulau, bisa, gak masalah ya. Ustazah, ada gak amalan saudara yang mau bercerai agar tidak dia bercerai? Ada, doa aja. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Minta dia untuk membaca doa itu ya. Ustazah, iya. Per bulan apa per tahun? Yang mana nih? Zakat mal. Per tahun bisa, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau dia menerima zakat, dia wajib zakat juga nggak? Betul kalau zakat fitrah. Misalnya nauzubillah aku miskin nih, aku kan dapat zakat. Nanti zakat itu aku berikan lagi. Karena aku juga wajib zakat walaupun aku miskin misalnya. Karena zakat fitrah itu wajib untuk semua orang, baik fakir ataupun miskin. Selagi dia masih ada uang untuk makan ya. Ustazah, iya, zakat pakai uang boleh menurut Imam Hanafi saja ya. Ustazah, iya benar Mbak Risna. Kalau dia penerima zakat, dia wajib zakat. Kalau fitrah ya Mbak. Kalau zakat mal hanya orang mampu aja ya. Ustazah, iya, gimana main di besar menggunakan air hangat nggak apa-apa, asal jangan mendidih ya. Ustazah, iya, kalau mengeluarkan zakat untuk anak yatim nggak bisa. Coba teman-teman, zakat itu nggak boleh ke anak yatim, karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Kalau ada mamanya miskin, kasih zakat ke mamanya yang miskin ya. Ustazah, iya, kalau bayar zakat harus ke masjid enggak. Boleh zakat ke orang terdekat, ya boleh zakat diserahkan sendiri, cari orang miskinnya sendiri, boleh dititip ke orang, itu bisa. Orang-orang yang zakatnya boleh, nggak masalah ya. Ustazah, bacaan niat zakat fitrah nih, misalnya aku zakat nih, aku serahkan zakatku atas nama Nela Luki binti fulan karena Allah. Nanti dia terima itu zakat kita ya. Aku terima zakatnya Nela Luki bin karena Allah. Itu bisa. Tambah dengan doa. Dengan zakat ini dapatlah engkau pahalanya. Bersihlah hartamu dan berkahlah harta yang tinggal. Catat aja, minta dia mendoakannya. Minta dia, ikuti aku ya, kayak gitu. Zakat fitrah. Ya, aku serahkan zakat fitrah atas nama. Teman-teman mau nyerahkan zakat siapa? Sebutkan aja nama-namanya. Kan kadang-kadang kita mewakilkan zakat orang tua kita kan. Nah, 4 orang jadi 1 misalnya. Atau 5 orang kita bayar sekalian. Nggak apa-apa. Nanti suruh dia baca. Baca. Aku terima zakatnya, suruh dia baca. Nah, lillahi ta'ala. Nah gitu kan.
Terus minta dia doanya adalah semoga diterima zakatnya, dibersihkan hartanya, dan diberkahkan harta yang ditinggalkan. Nah gitu ya. Ya gitu ya, kita ijab kabul, ijab kabul. Tapi ijab kabul zakat ini ya guys, bukan ijab kabul nikah ya. Ini zakat nih teman-teman ya. Kita ijab dia kabul ya, kita ijab dia kabul ya kan. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, ya bisa kita yang ijab kabulkan, bisa. Kalau tanpa doa nggak apa-apa, sunnah saja ya. Ustazah, iya, kalau zakatnya pakai uang boleh kan ya? Menurut Imam Hanafi boleh, tapi kalau zakat fitrah itu baiknya pakai beras. Karena Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali bilang pakai beras. Kalau mau pakai uang, ada sih yang bilang boleh Imam Hanafi ya. Oke. Ustazah, pas niat zakat fitrah, apakah berasnya harus dipegang? Gak usah harus dipegang. Di atas kepala juga gak apa-apa berasnya. Nggak harus dipegang berasnya, enggak. Ditaruh aja nggak masalah ya. Ustazah, iya, zakat sebaiknya di mana? Buat perantauan, boleh di tempat Mbak tinggal, boleh Mbak titip ke orang tua yang di rumah Mbak. Nanti dia yang membelikan berasnya. Oke, berat ya. Oke, kalau punya emas 85 gram kena zakat enggak? Minimal 85 gram kena zakat. Lihat emas-emas di rumah tuh ya. Nah, coba kita hitung. 85 gram berapa? Aku udah ngitung belum ya? 85 gram. Cari harga emas sekarang. Harga emas 1.700.000 ya. Kali 85 gram. Oh, ini udah pernah aku hitung ya. 144.500.000 ya. Keluarkan 2,5% Besti, 2 kali 5%. 3.612.500 ya. Silahkan teman-teman hitung emas-emas yang ada di bawah bantal, yang di atas genteng, hitung. Kalau teman-teman punya emas 200 gram, 200 kali 1.700.000 harga emas, berarti kali 2,5%. Nah, cus ya, 8.500.000 ya, 8.500.000. Ini kan zakat emas, ini kan zakat mal ya. Nah, jadi dari tadi kita bicara zakat fitrah ya, beda ya. Ustazah, adekku beda pulau, zakat fitrahnya berupa uang, nggak apa-apa ya. Ya, logam mulia wajib zakat selagi di atas 85 gram. Tapi kalau ini adalah emasnya emas perhiasan, tetap wajib zakat. Tapi sekali aja seumur hidup kalau emasnya perhiasan ya. Ustazah, iya, saya zakat buat anak, tapi saya sudah zakat. Terus hukumnya ketika mana tadi ya? Mana tadi? Oh, double. Kalau bisa nggak usah double ya. Ya bilang aja kalau mau dizakatkan. Mau menzakatkan siapa, double. Saya punya emas 10 gram doang. Nggak apa-apa. Semoga nanti punya emas 1 kilo biar zakatnya banyak ya. Ustazah, iya apa? Sekarang banyak zakat berapa kilo? 2,5 sampai 3 kilo. Coba teman-teman cek aja di tempat teman-teman ya. Emas betul sekali Mbak Bunda. Kalau dia perhiasan itu sekali seumur hidup. Tapi kalau dia emas batangan, pokoknya setiap tahun keluarkan selagi dia di atas 85 gram ya. Ustazah, iya. Ustazah, aku nggak punya harta, cuman punya hati. Niat baik apa perlu dizakati? Orang yang nggak punya harta, dia mendapatkan zakat. Maaf, kalau kita miskin, kita dizakati. Nanti uang zakat itu kita keluarkan lagi untuk zakat fitrah ya. Ustazah, iya, kalau setiap bulan sudah dikeluarkan 2,5%, oke, apa harus keluarkan juga untuk setahunnya? Tergantung. Kalau nanti misalnya nih contoh lah, pura-puranya lah kita penghasilan 100 juta gitu. Kita keluarkan zakatnya 2.500.000 gitu kan. Kita nabung 50 juta sebulan gitu ya. Nanti dia bertumpuk dalam bentuk emas. Kalau udah 85 gram, keluarkan lagi zakat emasnya. Ya kan? Nanti nabung lagi dalam bentuk tabungan. Kalau udah setara tabungannya dengan 85 gram emas, keluarkan lagi zakat tabungannya. Kayak gitu kan. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Makanya banyak doa, semoga kita menjadi hamba Allah yang layak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Ya, zakat fitrah boleh nggak ke orang tua sendiri? Nggak boleh. Kan dia janda, nggak bisa. Coba perhatikan sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa ngobrol santai di akun ini. Oke, clear ya. Nah, aku jelaskan dulu. Jadi gini guys, zakat fitrah atau zakat mal itu boleh diserahkan kepada orang selagi dia bukan tanggung jawab kita. Aku ulang, selagi dia bukan tanggung jawab kita. Contoh, fokus ya, ambil nafas, tahan.
1 jam. Nggak usah ya, nggak usah tahan ya. Nanti beneran ditahan kacau juga ya. Misalnya nih, aku nggak boleh zakat ke makku karena makku itu tanggung jawabku, gitu kan? Kalau makku susah ya. Dan makku nggak boleh zakat ke anaknya karena anaknya tanggung jawab emaknya, gitu kan? Nah teman-teman kalau punya mertua nggak boleh zakat ke mertua karena mertua itu tanggung jawab kita. Tapi kalau kita punya kakak yang miskin gitu, tapi syaratnya harus miskin fakir, kita boleh zakat ke kakak kita karena kakak kita bukan tanggung jawab kita. Aku boleh zakat ke abangku kalau abangku fakir miskin ya, kalau ya, karena abangku bukan tanggung jawabku. Kita boleh zakat ke sepupu karena sepupu itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kita itu boleh zakat ke orang yang dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Oke. Kalau mama angkat dapat gede nggak apa-apa. Zakat kan dia bukan tanggung jawab kita ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kalau kita zakat ke orang nggak sholat, nggak apa-apa, zakat aja. Sholat nggak sholatnya dia, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla ya. Jadi nggak usah dicek, sholat nggak, sholat nggak, sholat nggak. Kalau nggak sholat nggak kasih, kalau sholat kasih, nggak usah ya, kasih aja. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Sama, zakat mal juga sama dengan zakat fitrah. Intinya jangan berzakat kepada orang yang dia tanggung jawab kita secara syariat ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Kalau ke orang tua suami itu tanggung jawab kita juga Mbak. Mbak kalau orang tua suami itu miskin, itu tanggung jawab kita untuk menghidupinya. Nah orang tua itu tanggung jawab anak, oke? Nah oke ya, kalau anak kepada orang tua nggak boleh, itu tanggung jawab kita. Kalau ke ipar bukan tanggung jawab kita. Kalau iparnya miskin boleh kita zakat ke dia. Bahkan so far gitu ya, istri zakat ke suami boleh kalau suaminya fakir miskin. Bang, ku tengok lama-lama engkau makin lama makin fakir bang. Lama-lama ini makin susah aja hidupmu bang. Nah aku zakat ke kamu bisa sebenarnya. Karena suami bukan tanggung jawab istri. Iya kan? Nah tapi kan gak enak aja kan guys. Dilemparnya nanti langsung nastar tuh. Emang kau kira aku miskin? Emang kan bang, jangan ribut nanti. Jadi pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau suami zakat ke istri nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Karena kita ke suami itu, istri itu tanggung jawab suami, oke? Ustazah, apakah zakat mal harus diucapkan? Enggak. Zakat fitrah yang dianjurkan ijab dan qabul ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah kalau siap Mbak Lola. Kalau haid terus sebentar ya. Haid ngapa haid? Kategori miskin. Miskin itu dia bekerja tapi dia nggak cukup uangnya. Ya, oke. Sekarang saya tanya, adik kandung itu zakat ke adik kandung bisa nggak? Coba jawab. Adik itu tanggung jawab kita nggak? Adik kandung kita tanggung jawab kita atau tidak teman-teman? Oke, tanggung jawab kita nggak adik kita? Nah, pemulung ya boleh Mbak. Oke, bukan. Jadi adik kandung kita itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kita boleh zakat ke adik kandung kita. Dengan syarat dia fakir atau miskin lah ya. Atau dia misalnya mu'alaf gitu kan. Nah sama Mbak Nia. Selagi dia bukan tanggung jawab kita boleh ya. Ustazah, iya. Apa? Kalau di luar kota apa? Oke, dah. Oke, gimana cara ijab qabul zakat fitrah? Oke, teman-teman coba lihat juga video-video aku ya. Di sana juga ada macam-macam lah tentang zakat. Udah bisa share dah ya. Aku serahkan zakat atas nama, sebutkan nama kita karena Allah. Nanti dia jawab, aku terima zakatnya karena Allah. Gitu dia. Nah, nanti dia tambah tuh dengan doa, usahakan dia baca doa, ambil aja kertas kasih ke dia guys. Ya semoga dengan zakat ini diterima pahala, dibersihkan harta yang tinggal dan diberkahkan harta yang tinggal kayak gitu. Ya jadi teman-teman kayak gitu. Ke nenek boleh nggak? Nenek itu kalau emak kita, bapak kita udah nggak ada dia tanggung jawab kita. Jadi tergantung. Kalau masih ada emak bapak masih bisa. Ustazah, oke, kalau kita zakat ke, saya mau nanya, kenapa kalau zakat kita bayarnya jongkok? Enggak juga, aku bayar zakat berdiri aku, yang penting nggak jungkil balik, ya. Oke, ulang doanya, coba ada yang bisa tulis
diterima zakatnya, dibersihkan hartanya, dan kemudian diberkahkan harta yang tinggal. 3 doanya ya. Ini berdasarkan hadis ya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dibersihkan hartanya, diterima zakatnya, dibersihkan hartanya ya, dan kemudian diberkahkan harta yang tinggal. Oke. Ustazah, iya kakakku kalau beri zakat tak pernah jawab sah nggak sah, cuman sayang aja ya kan. Makanya teman-teman minta dia baca. Kenapa baca? Kata Ustazah Nela baca ini woi. Suruh aja dia baca. Nggak apa-apa. Jual aja namaku ya. Gratis aja ya. COD ya. Jual aja. Kata Ustazah Nela suruh baca. Sayang kan teman-teman nggak pakai kobul dan nggak pakai doa ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau zakat fitrah apakah harus zakat mal juga? Itu beda. Ya tentu harus kalau udah cukup. Semuanya teman-teman. Halo semuanya. Halo, 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 hula halo. Oke, gimana? Oke, sudah ya. Oke, maaf ya. Ustazah, apakah zakat mal dibayarkan, zakat fitrah dibayarkan? Sebentar ya. Tunggu dulu, apakah aman? Coba dulu klik apa yang aku sebutkan ya. 1, 2, 3. Klik 1, 2, 3 ingin ngecek apakah teman-teman dengerin aku nggak? 1, 2, 3. Oke. Thank you ya teman-teman yang udah ngetik 1, 2, 3. Patuh kali ya anak mama ini ya. Oke ya. Ustazah, iya benar. Tadi udah catat ya cara zakat ya. Ustazah, iya kalau fidyah dikasih berbentuk sembako bagus. Fidyah itu justru berbentuk beras bagusnya. Kan dalam dalil fafidiyatun ta'amu miskin ya kan. Fidyah itu dalam bentuk makanan, ya kan? Nah, iya kan? Ustazah, oke, thank you ya. Enggak ngerjain aku. Iya, cuman pengen ngecek plus ngerjain dikit-dikit, iya kan? Sama-sama Mbak Amel ya. Ustazah, kalau nggak patuh jadi durhaka ya. Sami tu wa tu ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau zakat anak dikasih ke orang tua gimana? Nggak bisa. Zakat itu hanya bisa kepada orang luar ya. Oke, zakat nggak boleh ke orang tua ya teman-teman ya. Oke, gimana caranya ya? Kalau kita kasih stiker nggak bisa juga ya. Oke, siap ya. Ustazah, iya. Berarti zakat mal nggak diucapkan? Nggak. Zakat mal cukup ngomong ini ada rezeki. Udah cukup aja ya. Ustazah, iya. Kalau fidyah ke non muslim juga nggak boleh. Yang boleh ke non muslim itu sedekah. Kalau sedekah boleh ke non muslim. Nggak apa-apa ya. Traktir dia makan ya. Kasih dia jajan. Is okay ya. Iya benar sekali. Ustazah, iya kalau dikasih ke kakak boleh selagi dia fakir atau miskin ya. Oke, ini minta maaf ya teman-teman, kita agak mutar-mutar karena banyak teman-teman kita yang berganti-ganti ya. Ustazah, sholat taraweh kalau ada salam, makmum belum selesai baca tahiyat, langsung salam aja. Nggak apa-apa, langsung salam aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya oke gitu ya. Kategori anak yatim piatu yang disantuni sampai dia kalau laki-laki itu hatta ya belogon nikah, sampai dia kalau anak perempuan hatta ya belogon nikah, sampai dia menikah masih bisa dikasih santunan sedekah kita, tapi bukan zakat. Tapi kalau laki-laki sampai dia balik aja ya. Ustazah, iya kalau zakat fitrah ke adik ibu boleh nggak? Oke, sekarang aku ulang lagi aja guys ya. Aku ulang lagi aja. Oke, aku ulang lagi. Zakat itu boleh kita lakukan atau kita bayarkan kepada orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat. Kita zakat ke adik kandung boleh karena adik kandung bukan tanggung jawab kita. Zakat ke kakak kandung boleh kalau dia miskin karena dia bukan tanggung jawab kita. Zakat ke ponakan, ke sepupu, ke paman, ke tante boleh karena mereka semua bukan tanggung jawab kita. Tapi kita nggak boleh zakat ke orang tua karena orang tua kita tanggung jawab kita. Nggak boleh zakat ke anak karena anak kita tanggung jawab kita. Clear ya? Nah oke. Nah kalau anak yatim tapi anak orang mampu. Ya nggak bisa, anak yatim nggak bisa dizakati. Boleh zakat kepada anak yatim tapi emaknya. Kalau emaknya miskin zakatkan emaknya, oke? Zakat ke janda, kalau miskin, kalau kaya jangan dizakati ya. Cek dulu itu janda punya rekening berapa ya. Ustazah, oke gitu ya. Clear ya. Kalau ke non muslim nggak boleh zakat ya.
Ustazah, fitrah bagusnya berupa uang atau beras ya. Fitrah itu berupa beras lebih baik ya. Ustazah, iya, oke. Zakat fitrah afdolnya kapan? Oke, perhatikan. Zakat fitrah itu afdolnya deket-deket Syawal. Hamin 3 Syawal bagus, Hamin 2 Syawal bagus, Hamin 1 Syawal bagus, malam takbiran bagus, pagi bagus sampai khatib naik mimbar. Tapi kalau udah selesai sholat Idul Fitri, ya itu udah nggak zakat lagi, itu udah namanya sedekah. Zakat ke suami boleh nggak, Zak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau dilemparin pakai nastar nggak masalah sih. Bang, nampaknya bang ini udah lama nggak kerja, nggak aja di rumah bang. Kata Ustazah Nela, kalau orang nggak kerja itu dia fakir bang. Karena abang bukan tanggung jawabku, aku zakat ke abang. Itu bisa sebenarnya, boleh nggak masalah. Nah cuma pandai-pandai lah ya kan. Nah pandai-pandai cakapnya ya kan. Zakat mal mungkin bisa, zakat fitrah agak susah lah ya kan. Baca bang ijab kabulnya bang, berulang pula nanti nikah lagi kan. Aku serahkan zakatku atas nama karena Allah. Nanti lain pula aku terima nikahnya lain nanti ya kan guys. Tapi secara hukum boleh ya. Oke. Ustazah, zakat fitrah dikasih ke sekolah. Di sekolah gimana? Tergantung orang sekolahnya kan ngasih ke fakir miskin. Boleh ya kan? Nah, Ustazah, oke, clear ya. Nah, Ustazah zakat fitrah ke imam. Kalau dia miskin bisa, kalau dia nggak miskin nggak bisa. Ya, itu pertanyaan mak aku kemarin. Kami mau kasih imam nak, tengok dulu mak. Ya tapi kayaknya dia miskin sih, beneran nggak mak? Oh iya juga ya, cari yang pasti mak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jangan-jangan imamnya jangan-jangan imamnya anak anggota dewan ya kan. Ustazah, oke. Ternyata suami nggak pernah zakatin fitrah istri dan anak-anak. Jadi harus gimana ya? Berdosa lah ya, kecuali dia kemarin nggak tahu ya. Ustazah, iya kalau fitrah ke kakak ipar boleh ya. Oke. Ustazah, oke, masa idah istri yang ditalak oleh suami. Kalau talak 1 masa idahnya 3 bulan. Kalau talak 2 masa idahnya 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan atau 3 kali suci itu dia boleh rujuk seperti orang yang seperti orang yang bermarahan terus baikan lagi. Tapi kalau dia rujuknya setelah 3 bulan, dia harus nikah ulang dengan suaminya itu. Bang, kita kan mau rujuk nih bang, tapi udah 5 bulan nih bang, kita berpisah bang. Iya, ya udah kita rujuk deh. Nggak boleh bang, kata Ustazah Nela bang, kalau udah lebih 3 bulan, kalau mau rujuk kita harus nikah ulang. Cemana bang nikahnya? Nikahnya kayak gini, ya ada wali, ada saksi, ada laki-laki perempuan, ada mahar, ada ijab kabul. Maharnya minta bismillah aja guys. Kupinang kau dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula teman-teman minta ini maharnya Fortuner. Nggak jadi rujuk nanti ya. Nah, di kamar aja ijab kabul. Nggak usah undang kami, nggak usah ya. Nah jadi ijab kabul udah. Setelah itu oke lah ya kan. Oke. Ustazah, iya, bolehkah saya membayar zakat untuk orang tua yang masih hidup? Oh, membayarkan zakat boleh, tapi zakat ke orang tua nggak boleh, oke? Oke, Ustazah, kalau saya mau fitrah ke adik kandung, boleh, selagi adiknya miskin ya, karena adik itu bukan tanggung jawab kita. Mustahik zakat mal sama dengan mustahik zakat fitrah Mbak Spot, sama aja ya. Ustazah, iya ini rukun nikah ya. Ini rukun nikah nih ya. Mau nikah lagi boleh, silahkan. Tuh rukun nikah ya. Ada wali, saksi, mahar, pengantin laki-laki, pengantin perempuan ya. Siap Mbak Iva. Oke, Ustazah, kalau kita zakat kepada sepupu yang tidak memiliki rumah. Ada orang nggak punya rumah tapi dia kaya. Selagi dia miskin boleh ya. Oke, selagi dia miskin boleh. Rumah nggak punya rumah itu bukan standar kekayaan teman-teman. Ya ada orang yang dia punya banyak uang tapi dia pengen pindah-pindah aja hidupnya. Bentar dia di Bali ngontrak setahun, bentar dia di Medan ngontrak setahun. Uangnya banyak. Tapi dia nggak mau di lingkungan itu terus. Dia pindah-pindah gitu ya. Nah kan kayak gitu guys. Ada ya. Oke, jadi rumah bukan syarat orang itu dianggap mapan ya. Oke gitu ya. Oh iya benar teman-teman ya. Oke, Ustazah lagi sarawan boleh nggak oles obat? Di mana olesnya? Kalau di dalam jangan ya. Kita itu kalau semuanya oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya
anak yang sudah sukses, apa tanggung jawab orang tua untuk zakat fitrah? Tidak. Ya sebenarnya dia tanggung jawab diri dia sendiri. Tapi kita sebagai orang tua boleh menzakatkannya ya. Oke, Ustazah, kalau kita mau zakatkan orang tua kita lagi jauh bisa. Teman-teman perhatikan aku, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow aktifkan tombol loncengnya, biar kita ngobrol santai di akun ini ya teman-teman. Jadi intinya Mbak Nyi, gini Mbak Nyi, Mbak Nyi ya, zakat itu boleh kita membantu membayarkan. Misalnya aku punya uang, kakak-kakakku mapan atau makku mapan, aku bisa telepon mak, bapak, kakak semua, pokoknya nenek, cucu semuanya saya bayarkan zakat fitrahnya. Itu boleh, nggak masalah teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya zakat fitrah dari orang lain buat saya, lalu saya zakati lagi. Memang seperti itu ya. Nih aku jelaskan ya. Izin aku sematkan, izin ya Mbak. Contoh, ketika ada orang zakat ke kita, maaf izin nih maaf ya, karena kita miskin misalnya, atau kita mu'alaf ya, atau kita itu guru ngaji gitu ya. Orang zakat ke kita. Boleh, tapi kan kita wajib zakat juga. Maka uang itu kita zakatkan lagi ke orang lain. Paham ya teman-teman? Kalau zakat fitrah itu wajib. Selagi teman-teman masih ada napas sampai 1 Syawal. Kalau nggak mau zakat ya putuskanlah napasnya. Sekarang nggak wajib lagi zakat. Oke, lagi sariawan dioles di bibir nggak apa-apa. Yang penting jangan ketelan ya. Ustazah, iya. Bolehkah zakat fitrah ke karyawan yang anak yatim? Anak yatim nggak boleh diberikan zakat kecuali karyawan tuh miskin. Iya Mbak Arju, kalau nggak mau zakat, meninggal lewatlah dulu sekarang ya kan. Nah Ustazah, zakat bolehkah termasuknya? Sebentar, cepat kali ya. Baru Ustazah udah terbang dia ke Sidratul Muntaha. Ustazah, zakat fitrah kita kasih terus yang nerima tidak bilang apa-apa. Cuman bisa terima kasih. Boleh. Tapi kalau teman-teman mau ya teman-teman boleh untuk sampaikan aja sama dia. Sampaikan lagi sama dia ya untuk mengucapkannya ya. Kalau zakat mal nggak harus diucapkan ya. Cukup bilang ini ada rezeki kayak gitu ya. Siap Mbak Jaroh. Ustazah ini lucu. Enggak, aku nggak lucu Mbak. Aku tuh pendiam Mbak. Lagi tidur tengah malam aku diem terus. Aku nih introvert orangnya guys ya kan. Ustazah, kenapa anak yatim tidak boleh dikasih zakat fitrah? Karena Allah yang menjelaskan siapa-siapa aja orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran. Bukan Nabi, bukan Rasulullah. Tapi Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran zakat itu ada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Ya kan? Nah memang itu nggak boleh. Ya Allah selama ini aku zakat ke anak yatim. Nggak apa-apa. Ke depan aja kita ubah. Oke, mudahan bisa ketemu langsung sama Ustazah. Hati-hati kalau ketemu aku nanti jadi gagal move on teman-teman ya. Coba istikharah dulu sebelum ketemu aku ya. Yakini dulu hatinya, mantapkan dulu ya. Oke, canda ya guys. Ustazah, iya. Oke, zakatnya 3,5 liter, tapi dilebihkan 4 liter. Itu boleh nggak sih? Jadinya niatnya zakat dan sedekah ya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah kalau lagi sakit nggak boleh puasa, nggak apa-apa, nanti ganti di hari lain ya. Ustazah, iya zakat mal boleh dibagi-bagi buat anak kecil. Zakat itu harus ke orang miskin guys. Anak kecil tuh miskin nggak dia? Kalau miskin boleh. Sama kemarin ada yang nanya, dia bagi-bagi zakat itu zakat malnya THR. Ya kalau yang dia kasih THR itu anak kecil, bapaknya orang kaya ya nggak bisa. Karena zakat itu harus ke orang miskin guys. Memang susah guys ngasihnya itu. Nyari orangnya tuh susah gitu ya. Bahkan banyak tuh di antara kami ya teman-temanku titip lah. Ada orang susah nggak di sana, titip lah. Bingung teman-teman ya. Nah makanya doalah sama Allah sampai menjadi hamba Allah yang mau bayar zakat bingung. Saking banyak pun uangnya. Oke? Doa ya sama Allah, ya Allah jadikan aku hambamu yang bingung bayar zakat mau kemana. Saking banyaknya uangnya pening mau dikasih ke siapa. Oke? Amin. Semoga ya. Ustazah, iya bolehkah kita ngasih langsung ke guru ngaji? Boleh, tapi dia full guru ngaji ya. Jadi dia nggak bisnis, nggak apa. Full berarti dia fisabilillah ya. Ustazah, oke.
Ini cara baca biar cepet. Teman-teman ngetiknya cepet. Aku bacanya juga cepet. Ustazah, zakat fitrahnya di masjid boleh. Yang penting masjid nanti mengasih kepada orang yang berhak menerimanya. Oke. Ustazah, iya. Ya, zakat emas 1 kali setiap tahun. Aku jelaskan lagi zakat emas. Yang punya emas tapi emas asli bukan emas Jawa. Pura-puranya zakat emas tuh harus 85 gram. Gak boleh zakat di bawah 85 gram. Jadi teman-teman yang punya zakat belum sampai 85 gram, tidur aja dulu. Gak usah zakat dulu. Ya, contoh. Kita punya emas 90 gram. 90. Kali harga emas sekarang. 1.700.000. Kali 2,5%. Zakatkan 3.825.000. Oke? Nah, teman-teman punya emas berapa? 86 gram. Nah, lewat 1 gram. 86 kali 1.700.000. Kali 2,5%. 3.655.000. Keluarkan zakat. Dah? Apakah tiap tahun? Kalau emasnya logam mulia, tiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali seumur hidup. Clear ya? Nah, matematikanya bagus. Iya, ini senjataku. Mantap matematikaku. Teman-teman mau hitung apa? Aku bisa semua, ngitung apapun aku bisa. Nah, ya. Oke. Oke, asal jangan logaritma, trigonometri aja nggak ngerti aku. Oke, Ustazah, lihat apa? Oke. Boleh nggak zakat fitrah ke adik siapa nih? Ke adik tapi dia guru ngaji. Ke adik kandung boleh Mbak. Karena adik kandung itu bukan tanggung jawab kita. Boleh aja. Oke, teman-teman serahkan zakat fitrahnya waktu kita nggak lama lagi ya, teman-teman ya. Oke, ke panti jompo bisa, teman-teman. Panti jompo itu bisa, ya. Ke rumah yatim yang nggak bisa, oke? Oke, Ustazah memang mantap kali. Bisa aku di luar kepala aku dalam handphone. Kalau ngitung-ngitung tuh aku di luar kepala ya. Ustazah, zakat mal gimana kalau perhiasan nambah-nambah dalam setahun? Nggak apa-apa, nanti tahun depan berapa? Keluarkan 2,5%. Tahun depannya nambah, keluarkan 2,5%. Oke. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, iya, cuaca panas kawan. Iya ya. Oke. Nah, bolehkah ngasih zakat fitrah ke saudara? Boleh ya. Oke, ya, nggak apa-apa. Ini kita mondar-mandir ya, guys. Ustazah, iya, bagaimana dengan zakat tabungan? Sama, kalau tabungannya sudah setara dengan 85 gram, sekitar 144 juta, keluarkan zakat 2,5% ya. Ustazah, zakat fitrah dikasih ke kakakku yang udah meninggal. Ke kakak yang udah meninggal, ke anak kakak. Oh, ke anak kakak. Oke, suaminya masih ada nggak? Kalau suaminya masih ada, dia bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau suaminya udah nggak ada dan dia miskin, dia boleh kita kasih. Boleh Mbak, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, iya. Oh, banyak yang nanya zakat fitrah ke adik kandung ya, teman-teman ya. Oke, zakat fitrah ke adik kandung, kakak kandung selagi dia bukan tanggung jawab kita itu boleh, nggak masalah. Semoga anakku jadi kayak Ustazah. Insya Allah lebih baik daripada aku ya. Anak cucu teman-teman lebih baik dibanding aku insya Allah. Ustazah, iya, kapan batas terakhir bayar zakat mal? Zakat mal tergantung uang kita guys. Ya, kalau kita 85 gramnya hari ini tahun depan. Kalau zakat fitrah batas waktunya adalah sampai khatib naik dari mimbar. Ya, turun khatib itu udah nggak bisa lagi zakat. Ya, oke, Ustazah, boleh nggak zakat beras kita terima? Oke, dari orang lain kita gunakan untuk bayar zakat lain. Betul sekali. Maaf izin kalau kita miskin gitu ya. Kita kan dizakati tuh guys ya. Nah, kita boleh nih zakat ke orang lain itu boleh ya. Mbak keluarkan zakat lagi ke orang lain ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, Mbak Arini pengen peluk Ustazah. Oh siap, sama-sama Mbak, pengen peluk Ustazah. Terbaca pula, siap Mbak, semoga Allah ketemukan kita di dunia dan di surga, oke? Ustazah, iya, kalau kita kendaraan mobil berapa zakatnya? Kalau mobil yang kita pakai nggak wajib zakat, kecuali mobil itu kita niagakan, kita sewakan, ya. Berapa hasilnya? Hasilnya yang keluarkan zakat 2,5% ya.
Ustazah, iya, thank you ya teman-teman ya. Abang saya fakir miskin, cuman abang saya tidak sholat, tidak pernah mengeluarkan sholat. Zakat aja, nggak apa-apa. Karena syarat orang yang menerima zakat yang penting dia Islam, walaupun dia nggak sholat. Semoga dengan kita zakat dia semangat sholatnya ya. Ustazah, aku suka kentut. Kentut lagi guys, boleh. Teman-teman yang suka kentut dalam sholat, keluarkan kentutnya ya guys. Jadi jangan ditahan kentutnya itu. Kasihan kita, dia mau keluar kita kurung. Jadi menahan kentut dalam sholat itu makruh. Ya Mbak Nur, kalau bisa kentut itu dibuang, ambil wudhu lagi. Jadi kentut itu dibuang, nguap itu ditahan. Karena menguap dalam sholat itu makruh, Allah nggak suka. Jadi kentut itu dibuang, kemudian nguapnya ditahan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat ya. Ke mertua nggak boleh zakat, karena mertua itu tanggung jawab kita ya. Ustazah, iya. Oke. Setiap saya berzakat atau bersedekah, dia selalu ceritakan kebaikan saya kepada orang lain. Saya takut jadi nggak dapat pahala. Dapat. Yang penting kan dia yang menyampaikan, mensyiarkan kebaikan kita. Nggak apa-apa. Yang penting nggak kita yang ngomong. Misalnya aku zakat, banyak kok yang bilang, oh zakat orang begini-begini orangnya baik. Ya itu nggak apa-apa. Itu syiar dia. Justru dia bagus kalau mensyiarkan kebaikan orang. Yang penting bukan kita yang mensyiarkannya. Oke? Kita yang mensyiarkan boleh juga. Yang penting tujuannya untuk memotivasi orang lain melakukan hal yang sama. Ya. Oke, Ustazah, boleh nggak di kamar mandi pakai sarung? Boleh, Mbak Ratna? Boleh aja. Iya. Yang penting jangan kena najis. Ya, Ustazah, oke. Ustazah, janda dan anak yatim wajib bayar zakat nggak? Selagi dia hidup sampai tanggal 1 Syawal, dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, oke, dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. Adik kandung bukan tanggung jawab kita, itu maksudnya kita boleh zakat ke dia karena dia tidak wajib kita kasih nafkah ya. Oke, zakat ke anak nggak boleh ya, harus ke orang luar ya. Ustazah, iya, berwudu pegang kemaluan batal, memegang batal ya, tapi kalau garuk-garuk ada mukena di depannya nggak batal. Jadi kalau mau garuk-garuk jangan langsung, harus pakai hijab. Yang suka garuk-garuk dengerin itu. Oke, biar nggak batal. Ustazah, iya, puasa Daud mulai kapan? Nanti Syawal boleh mulai puasa Daud, ya. Nanti aku ingatkan ya. Oke. Ustazah, orang tua yang udah pensiun boleh nggak kita zakatkan? Kita bayarkan zakatnya boleh. Kalau kita zakat ke dia nggak boleh, ya. Ustazah, iya, saya punya anak sudah bersuami. Apakah boleh kita menzakatkan dia? Menzakatkan dia boleh. Zakat ke dia nggak boleh. Karena dia anak kita, dia tanggung jawab kita, ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya nggak kerja, tapi dia nggak pernah sholat. Terus kadang-kadang suka mabuk-mabukan. Nggak apa-apa, zakat aja ke dia, nggak masalah ya. Semoga dengan itu dia jauh lebih baik ya. Ustazah, iya. Fidyah orang sakit. Nah, kalau teman-teman sakit, misalnya sakit lambung, teman-teman nggak puasa, kodo aja. Kecuali teman-teman itu punya penyakit yang tidak mungkin sembuh. Setiap puasa teman-teman pingsan, setiap puasa mimisan, setiap puasa lambung. Nah itu teman-teman boleh bayar fidyah ya. Oke gitu ya. Ustazah, gaji yang dikeluarkan, iya setelah dipotong sebelum dipotong penghasilan kita, sebelum dipotong pengeluaran pribadi kita. Gaji 20 juta zakatkan aja kalau gaji. Beda dengan dagang. Kalau dagang itu yang wajib dizakatkan hanya ini aja, hanya untungnya saja ya, modalnya nggak wajib zakat ya.